Di bidang kedokteran, setidaknya ada 4 pengetahuan sederhana dan mudah yang perlu Anda pahami dan ingat karena dapat menyelamatkan nyawa. Keempat pengetahuan tersebut adalah: 1. Bila seseorang terkena serangan stroke, bawa segera ke rumah sakit karena obat untuk mencegah kerusakan otak, yaitu trombolisis, hanya efektif bila diberikan kurang dari 4 jam sejak gejala pertama muncul. 2. Orang yang terkena muntah berak atau diare, utamanya pada anak-anak, meninggal karena kekurangan cairan tubuh. Pertolongan pertamanya adalah dengan memberi minuman yang banyak atau oralit, atau bawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat infus bila tidak bisa minum, misalnya karena banyak muntah. 3. Obat untuk mencegah kerusakan jantung hanya efektif bila diberikan sebelum 90 menit sejak otot jantung tidak mendapat kiriman darah. Segera bawa ke rumah sakit bila ada seseorang yang diperkirakan mendapat serangan jantung. 4. Bila seseorang terkena benturan di kepala dan kemudian pingsan atau muntah, itu pertanda orang tersebut mengalami gegar otak. Segera bawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Untuk penjelasan secara lebih lengkap, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video kesehatan dan psikologi 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe. Dukungan Anda kami perlukan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. 1. Serangan stroke. Dalam kaitannya dengan serangan stroke, masalah waktu menjadi sangat kritis. Periode waktu dari saat munculnya gejala serangan stroke hingga obat dimasukkan ke dalam tubuh pasien disebut sebagai periode emas atau golden period. Untuk itu, kenali gejala serangan stroke dan segera bawa penderita ke rumah sakit atau ke puskesmas dengan rawat inap bila tinggal di pedesaan, sehingga perlu waktu lebih dari 3 jam untuk menjangkau rumah sakit. Pasien sebaiknya tidak dibawa ke dokter praktek pribadi atau klinik rawat jalan. Kemenkes telah membuat slogan tentang gejala serangan stroke agar kita mudah mengingatnya, yaitu segera ke rumah sakit. Senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara pelo, ra-nya itu adalah dari kata ra, bicara. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, atau bicara tidak nyambung. Kebas atau baal, ke-nya itu adalah kebas atau baal, atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Sakit, R-nya rabun, S-nya itu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar atau gerakan sulit dikoordinasi, yaitu tremor atau gemetar sempoyongan. Mengapa harus segera dibawa ke rumah sakit? Karena bila semakin lama otak tidak mendapat aliran darah, maka sel-sel otak akan mati. Dan batas waktunya antara 3 sampai 4,5 jam. Oleh karena itu, segera bawa ke rumah sakit. Ada 2 penyebab stroke. Pertama, stroke akibat pembuluh darah yang tersumbat atau ischemic stroke. Kedua, stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah atau robek, dikenal sebagai stroke perdarahan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah stroke ischemic, karena itu sebagian besar yang terjadi. Jadi sebagian besar stroke itu disebabkan oleh stroke ischemic. Sel-sel otak akan segera mati bila tidak mendapat makanan dan oksigen dari darah.
Oleh karena itu, bila ada pembuluh darah ke otak yang tersumbat akibat jendaran darah atau clot, maka jendalan tersebut harus dihilangkan atau dihancurkan. Untuk melakukannya, dokter akan menyuntikkan obat penghancur jendalan, yaitu trombolisis, melalui pembuluh darah balik atau vena di tangan atau kaki. Obat trombolisis juga bisa diberikan pada pembuluh darah yang mengalami sumbatan dengan bantuan kateter. Tentunya ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang besar yang mempunyai fasilitas tersebut. Tindakan ini sebaiknya, yaitu pemberian trombolisis, sebaiknya dilakukan di rumah sakit dengan peralatan dan spesialis yang lengkap, karena ada kemungkinan terjadi perdarahan akibat efek samping obat. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video tentang penanganan stroke di channel ini. Linknya bisa lihat di deskripsi. 2. Diare atau muntah berak. Orang yang mengalami muntah berak atau diare, utamanya pada anak-anak, meninggal karena kekurangan cairan tubuh. Pertolongan pertamanya adalah dengan memberi minum yang banyak atau bawa ke puskesmas rumah sakit untuk mendapat infus bila penderita tidak bisa minum atau banyak muntah. Diare adalah buang air besar yang frekuensinya lebih sering dan konsistensi tinja lebih encer dari biasanya. Selama terjadi diare, tubuh akan kehilangan cairan dan elektrolit secara cepat. Pada saat yang bersamaan, usus kehilangan kemampuannya untuk menyerap cairan dan elektrolit yang diberikan kepadanya. Pada kasus yang ringan di mana proses penyerapan belum terganggu, berbagai cairan yang diberikan kepadanya dapat mencegah dehidrasi. Lebih kurang 10% episode diare disertai dehidrasi atau kekurangan cairan secara berlebihan. Bayi dan anak yang lebih kecil lebih mudah mengalami dehidrasi dibanding anak yang lebih besar dan orang dewasa. Oleh karena itu, mencegah atau mengatasi dehidrasi merupakan hal penting dalam penanganan diare pada anak. Penyebab infeksi, baik itu oleh virus, bakteri, dan parasit, merupakan penyebab diare yang paling sering. Virus, terutama rotavirus, merupakan penyebab utama, yaitu sekitar 60-70% dari diare infeksi pada anak. Sedangkan sekitar 10-20% adalah bakteri dan kurang dari 10% adalah parasit. Cairan rehidrasi oral atau CRO atau dikenal dengan nama oralit adalah cairan yang dikemas khusus, mengandung air dan elektrolit, digunakan untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi saat diare. Tata laksana. Pengamatan klinis merupakan langkah awal yang penting dalam serangkaian penanganan diare pada anak, terutama dalam hal menemukan derajat dehidrasi. Adanya darah di dalam tinja harus dipikirkan, adanya infeksi usus oleh bakteri patogen. Peningkatan jumlah leukosit dalam tinja merupakan pertanda adanya infeksi bakteri. Terapi rehidrasi. Berapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi pada anak yang mengalami diare, yaitu 1. Mengganti kehilangan cairan yang telah terjadi. 2. Mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung. Dan 3. Pemberian cairan rumahan atau maintenance. Tanpa dehidrasi. Pada keadaan ini, buang air kecil masih seperti biasa. ASI diteruskan, tidak perlu membatasi atau mengganti makanan, termasuk susu formula. Dapat diberikan CRO, cairan rehabilitasi oral, 5-10 ml setiap buang air besar. Dehidrasi ringan sampai sedang. Anak terlihat haus dan buang air kecil mulai berkurang. Mata terlihat agak kecekung. Kekenyalan kulit menurun dan bibir kering. Pada keadaan ini, anak harus diberikan cairan rehidrasi di bawah pengawasan tenaga medis, sehingga anak perlu dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas dengan perawatan. Cairan rehidrasi oral atau oralit diberikan sebanyak 15-20 ml per kilogram berat badan per jam. Setelah tercapai rehidrasi, anak segera diberi makan dan minum. ASI diteruskan.
Pemberian minuman cola, ginger ale, apple juice, dan minuman olahraga atau sport drink umumnya mengandung karbohidrat dan osmolaritas yang tinggi. Minuman tersebut dapat menyebabkan diare osmotik yang lebih berat di samping mengandung kadar natrium atau garam yang rendah sehingga sering menyebabkan hiponatremia. Teh sebaiknya tidak digunakan sebagai cairan rehidrasi karena juga mengandung kadar Na yang rendah. Makanan tidak perlu dibatasi karena pemberian makanan akan mempercepat penyembuhan. Pemberian terapi CRO cukup dilaksanakan pada ruang observasi di IGD atau ruang gawat darurat selama sehari. Muntah bukan larangan untuk pemberian CRO atau oralit. CRO harus diberikan secara perlahan-lahan dan konstan untuk mengurangi muntah. Keadaan anak harus sesering mungkin direevaluasi. Dehidrasi berat. Selain gejala klinis yang terlihat pada dehidrasi ringan dan sedang, pada keadaan ini juga terlihat napas yang cepat dan dalam, sangat lemas, kesadaran menurun, denyut nadi cepat, dan kekenyalan kulit sangat menurun. Anak harus dibawa segera ke rumah sakit atau puskesmas perawatan untuk mendapat cairan rehidrasi melalui infus. 3. Serangan jantung. Serangan jantung adalah keadaan darurat medis. Segera bawa penderita ke rumah sakit atau kontak nomor darurat setempat jika Anda merasa Anda atau orang lain mengalami serangan jantung. Untuk kasus Indonesia, saya lebih menganjurkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Rata-rata orang menunggu 3 jam sebelum mencari bantuan untuk gejala serangan jantung. Banyak pasien serangan jantung meninggal sebelum mereka mencapai rumah sakit. Semakin cepat orang tersebut sampai ke ruang gawat darurat, semakin baik kesempatan untuk bertahan hidup. Perawatan medis yang cepat mengurangi jumlah kerusakan pada otot jantung. Video ini akan membahas apa yang harus dilakukan jika Anda berpikir bahwa seseorang mungkin mengalami serangan jantung. Penyebab serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah yang membawa oksigen dan makanan ke jantung tersumbat. Otot jantung menjadi kekurangan oksigen dan makanan dan mulai mati. Gejala. Gejala serangan jantung dapat bervariasi dari orang ke orang. Gejala bisa ringan atau parah. Wanita, orang dewasa yang lebih tua, dan penderita diabetes lebih cenderung memiliki gejala yang tidak kentara atau tidak biasa. Gejala pada orang dewasa biasanya termasuk perubahan status mental, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Nyeri dada yang terasa seperti ditekan, diremah atau rasa penuh di dada. Rasa sakit paling sering di bagian tengah dada. Mungkin juga dirasakan di rahang, bahu, lengan, punggung, dan perut. Itu bisa berlangsung lebih dari beberapa menit atau datang dan pergi. Keringat dingin, pusing, mual. Mual ini lebih sering terjadi pada wanita. Gangguan pencernaan, muntah, mati rasa, sakit atau kesemutan di tangan. Biasanya lengan kiri, tetapi lengan kanan mungkin terpengaruh juga atau bersama dengan tangan kiri. Sesak napas, kelemahan atau kelelahan, terutama pada orang dewasa yang lebih tua dan pada wanita. Pertolongan pertama, jika Anda berpikir seseorang mengalami serangan jantung, mintalah orang tersebut duduk istirahat dan cobalah untuk tetap tenang. Kendurkan pakaian ketat apapun yang dipakainya. Tanyakan apakah orang tersebut mengkonsumsi obat nyeri dada seperti nitrogliserin untuk kondisi jantung yang diketahui dan bantu mereka meminumnya. Jika rasa sakit tidak segera hilang dengan istirahat atau dalam waktu 3 menit setelah minum nitrogliserin, hubungi bantuan medis darurat atau segera bawa ke rumah sakit. Saya cenderung untuk Indonesia sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Jika orang tersebut tidak sadar dan tidak responsif, hubungi nomor darurat setempat
Lalu mulailah lakukan resusitasi CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Jika bayi atau anak tidak sadar dan tidak responsif, lakukan CPR 1 menit, lalu hubungi rumah sakit atau nomor darurat setempat. Banyak ahli merekomendasikan mengunyah dan menelan aspirin dosis penuh setelah menelepon nomor darurat setempat. Lakukan ini hanya jika Anda atau penderita tidak alergi terhadap aspirin dan tidak memiliki kondisi apapun yang dapat membuat penggunaan aspirin berbahaya bagi Anda. Operator rumah sakit atau nomor darurat dapat membantu Anda memutuskan apakah akan mengkonsumsi aspirin atau tidak. Jika tidak ada respon dari nomor darurat, segera bawa penderita ke rumah sakit terdekat. Bila tinggal di pedalaman dan jauh dari rumah sakit, segera bawa penderita ke puskesmas dengan rawat inap yang terdekat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan tinggalkan orang itu sendirian kecuali untuk meminta bantuan jika perlu. Jangan biarkan orang tersebut menyangkal gejalanya dan meyakinkan Anda untuk tidak meminta bantuan darurat. Jangan menunggu untuk melihat apakah gejalanya hilang. Jangan memberi orang itu apapun melalui mulut kecuali obat jantung seperti nitrogliserin yang telah diresepkan. 4. Gegar otak atau commotion cerebri. Cedera kepala berat adalah kondisi saat seseorang mengalami benturan atau tekanan keras pada kepala yang menyebabkan gegar otak. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, kondisi ini dapat berakibat fatal. Gegar otak dapat disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, kecelakaan lalu lintas dan mengalami kekerasan fisik merupakan beberapa kejadian yang seringkali menyebabkan seseorang mengalami gegar otak. Gejala gegar otak. Cedera kepala berat atau yang menyebabkan gegar otak memiliki beragam gejala yang mempengaruhi fisik maupun psikologis penderitanya. Gejalanya dapat langsung muncul atau beberapa jam kemudian. Bahkan pada beberapa kasus muncul beberapa hari setelah cedera pada kepala. Berikut ini adalah beberapa gejala fisik yang dapat dialami penderita gegar otak. Pusing, sakit kepala berat, kaku pada leher, sulit bicara, sulit bernapas, sulit menggerakkan beberapa bagian tubuh, memar dan bengkak di sekitar kedua mata atau di sekitar telinga, kerusakan pada tulang tengkorak atau wajah, gangguan pada indera tubuh seperti kehilangan pendengaran atau mengalami penglihatan ganda, muntah terus-menerus dan atau menyembur, keluar darah atau cairan bening dari telinga atau hidung, disorientasi atau tidak dapat mengenal waktu, tempat, dan orang, ketidakmampuan menggerakkan lengan atau tungkai, perubahan ukuran pupil mata, kejang, kehilangan kesadaran, amnesia atau kehilangan ingatan, daya ingat. Sementara gejala psikologis yang dapat dialami penderita cedera kepala berat atau gegar otak meliputi menjadi mudah marah, merasa cemas atau depresi, mengalami gangguan pada ingatan dan konsentrasi. Pada anak-anak, gejala yang muncul dapat berupa perubahan pola makan atau menyusui, perubahan pola tidur, rewel, murung, hilang ketertarikan pada aktivitas atau mainan favorit, sulit berhenti menangis, kehilangan fokus, tampak mengantuk, kejang. Kapan harus ke dokter? Segera bawa ke puskesmas perawatan atau ke rumah sakit jika seseorang mengalami benturan atau cedera pada kepala hingga timbul gejala yang menandakan adanya gegar otak atau commotion cerebri. Terlebih jika orang tersebut mengalami gejala yang lebih serius seperti pingsan atau berhenti bernapas. Demikian pembahasan tentang ilmu atau pengetahuan yang sederhana tapi bisa menyelamatkan nyawa.
Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.